mungkin sebelum kita bicara overtourism, kita perlu paham dulu makna overtourism itu apa sih? Kita ketahui kan memang Canggu belakangan ini sering diberitakan macet Pak ya. Dan kita semua tahu itu gitu. Terutama yang sering ke Bali dan Canggu gitu. Nah, cuma memang belum ada, atau paling tidak sepengetahuan saya itu belum ada semacam penelitian yang secara akademis itu mengatakan bahwa Canggu itu overtourism. Akhirnya saya minta mahasiswa yang saya bimbing itu untuk cari semacam validasi. Jadi jangan opini. Yang namanya penelitian pun juga tidak selalu mutlak gitu. Tapi yang jelas dari hasil penelitian mahasiswa saya itu membuktikan ada hubungan dan positif. Cuma yang perlu dicatat itu Oke, selamat pagi pemirsa Bali News ID. Kembali lagi di Topi Merah, Topi Inspirasi dan Motivasi, persembahan dari Bali News. Hari ini saya lagi berada di satu kawasan wisata yang sangat terkenal di Bali. Sekarang saya lagi bersama salah satu akademisi pariwisata yang juga dulu sempat saya wawancara ya Pak ya. Kalau nggak salah ya. 2021 ya Pak? 2021 ya, waktu COVID ya. Ya. Oh, ya masih COVID ya. Masih 2021. COVID kita gini dulu. Ya. Lumayan lama itu Pak. Bulan September saya ingat. Bulan September dan Bapak ini menjadikan Bali sebagai rumah kedua mungkin. Ya. Karena hampir setiap tahun itu banyak sekali Ya. Bali ya. Minimum 2 kali lah. Jadi dari perjalanan itu Bapak mungkin tahulah gimana sedikit perkembangan pariwisata di Bali ini. Ya, sedikit. Yang Bapak lihat, mungkin Bapak di cerita Bapak sempat lama tinggal di daerah Canggu atau daerah Kuta ya? Di Seminyak tepatnya. Di Seminyak. Oh, Lama tinggal. maaf. Dulu saya pernah kerja di daerah Kerobokan. Tinggal juga di daerah Kerobokan dulu ya. Ya. 98 sampai 99, lalu 2000 saya kerja tinggal juga di Kayu Cendana, di Seminyak. Seminyak. Ya. Jadi sampai sekarang Sekarang 2024 ini ya, karena ada kakak saya di Seminyak, jadi saya ikut masih menginap di rumah. benar-benar Jakarta sini, Ya. US gitu Pak ya. Kalau US dulu pada saat saya kuliah S3 2014, 10 tahun yang lalu, dan selesainya 2021. Oke. Nah, perkembangan pariwisata di Bali seperti apa sih Pak lihat? Perkembangan ya, perubahan yang paling drastis itu sebenarnya kan perubahan view-nya ya, kalau pemandangan Ya. di pinggir jalannya atau bangunannya atau Ya. apa yang Pak lihat mungkin. Dibanding tahun berapa nih Pak? Jadi Pak mungkin dari awal Dari awal di sini. 98, Iya, 98. Jauh Ya. sekali ya Pak. 26 tahun ya. 26 tahun. Yang jelas kalau secara fisik ya terlihat ya banyak Iya. perubahan. Jadi contohnya dulu saya bekerja dan tinggal di Kerobokan, itu masih banyak sawah Pak, gitu. Nah sekarang sudah padat dengan rumah penduduk gitu. Rumah atau restoran itu Pak atau hotel? Rumah macam-macam. Akomodasi pariwisata ya. Ya kalau Kerobokan mungkin lebih banyak perumahan penduduk. Kerobokannya tapi yang dalam ya Pak, bukan di jalan rayanya. Kalau jalan raya memang lebih banyak restoran, galeri gitu ya. Tapi kalau yang di dalamnya dulu saya tinggalnya di Jalan Mertasari kalau nggak salah itu. Nggak sepi ya. Ya itu masih banyak sawah di situ. Terus banyak konveksi ya di situ ya. Nah, Gitu. sekarang udah jauh sekali Sekarang berbeda. udah padat sih. Nah, terkait perkembangan pariwisata juga Pak. Pak kan sebagai akademisi mungkin dapat atau sudah melakukan berbagai penelitian. Sejauh ini pariwisata Indonesia secara global dibandingkan dengan pariwisata yang di luar Indonesia yang mungkin Bapak sempat teliti, gimana Pak? Sebelum kita masuk ke Bali ya. Ya. Kalau dari jumlah kedatangan tamu atau jumlah tamunya seperti apa? Mungkin bisa saya gambarkan Pak ya, antara sebelum dan sesudah COVID ya, yang paling dekat. Ya. Jadi kalau saya lihat nih ya, kalau posisi sebelum COVID itu kan kita menargetkan 20 juta ya Pak ya, secara juta. nasional ya. Jadi dulu
sebelum tahun 2020 itu pemerintah punya target untuk mendatangkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta di tahun 2020 itu. Berarti kan kita belum sampai ke situ saat itu. Belum Ya, sampai sudah keburu COVID. sudah keburu COVID ya. Jadi akhirnya ya semua harus dirombak lagi lah gitu ya. Nah, tapi kita nggak sendiri kan, karena COVID ini kan global ya, masuk negara-negara ASEAN juga. Gitu. Nah, setelah COVID, baru nih pelan-pelan semua negara ASEAN itu mulai Buka diri, membuka diri pariwisata. pastinya. Nah, jadi 2022, 2023, 2024. Nah, kalau untuk ASEAN sendiri itu urutannya yang paling banyak jumlah kedatangan wisatawan mancanegaranya adalah Thailand. Thailand ya. Iya, From saya Thailand. Thailand, Malaysia, Malaysia, Singapura. Nah, 2022 itu masih Indonesia Pak nomor 4. Setelah itu baru Vietnam. Ya. Selebihnya ya negara-negara yang lain ya. Iya, Saya iya. tidak terlalu fokus ke yang. Tapi kalau sekarang kita ngomongin 2024 sendiri masih posisinya seperti itu, Pak. Nah, ini ada sedikit perubahan Pak. Jadi kalau berdasarkan data kuartal pertama 2024 itu posisinya memang masih Thailand, Malaysia, lalu Singapura. Kalau nggak salah, sebentar saya cek dulu Pak. Saya takutnya salah nanti ngasih data. Oke, ya betul. Nomor 3 Singapura, nomor 4. Nah, ini ada yang berbeda nih. Sebelumnya kita nomor 4 Indonesia ya. Iya. Oh, sebentar, maaf Pak. Gini, saya urutkan Pak ya. Ya. Tahun 2022 itu yang pertama Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam. Nah. 5 besar. Terus 2023 ini ada perubahan nih yang 1 dan 2. Ya, Malaysia, Thailand. Malaysia ya. ya. Kalau menurut data Pak ya. Iya ya. Lalu Singapura. Iya. Nah, ini juga kebalik nih. Vietnam dulu, baru Indonesia. Okay. Nah, kuartal pertama 2024. Thailand kembali lagi di urutan pertama, Malaysia. Ya. Nah, Singapura kesusul sama Vietnam. Jadi nomor 3 itu Vietnam, baru Singapura, baru Indonesia. Jadi Indonesia tuh kurang lebih di posisi 4 atau 5 lah. Nah, terkait itu juga kalau kita ngomongin kembali ke pariwisata Pak ya, karena kan banyak orang yang bilang atau statement bahwa Bali ini overtourism. Dengan data seperti itu kan jauh sekali Pak ya. Malah tamu di Bali itu seperti sekarang, yang sekarang bulan Agustus 2024 ini kan dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya kan agak kurang juga. Memang kalau dari segi jumlah mungkin sudah bertambah, tapi belum overtourism kan Pak? Kira-kira menurut Bapak, ada statement yang bilang udah mau overtourism atau apa? Ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita bicara overtourism, kita perlu paham dulu makna overtourism itu apa sih? Gitu deh. Nah, memang sejauh yang saya ketahui ini belum ada definisi yang baku ya Pak tentang overtourism itu. Jadi ada beberapa sumber yang berbeda. Jadi yang satu itu bilang indikatornya apa terjadi kepadatan atau banyaknya jumlah wisatawan dalam satu area tertentu dalam waktu tertentu. Gitu. Yang kedua, bahwa jumlah wisatawan itu bisa melebihi dari jumlah penduduk lokal. Nah, ini juga indikator ini bisa relatif sih Pak, antara negara-negara katakanlah negara-negara barat dengan terutama dengan Indonesia. Karena apa? Di negara barat itu walaupun ibu kota contohnya seperti Amsterdam ya. Amsterdam itu memang masuk ke dalam kategori atau yang sering diberitakan overtourism. Gitu. Itu kan jumlah penduduknya masih ratusan ribu Pak. Jumlah wisatawannya bisa jadi lebih dari itu karena kan belum overtourism juga. Jumlah penduduk itu kan di sana kecil-kecil ya Pak ya. Kalau di Indonesia kan kita tuh kota bisa sampai jutaan gitu. Nah, Denpasar terakhir dulu yang saya tahu waktu 98 masih 500 ribu kalau nggak salah. Sekarang udah berapa Pak? Kalau Denpasar sekarang
Jumlah apa ya, Pak? penduduknya dan pasar aja. Yang pasar ya berapa ya sekarang ya? Mungkin udah lebih dari 500.000 ya. Lebih udah. Jadi kita juga masih belum jelas nih Iya. definisi overtourism itu apa. Cuma yang jelas salah satu indikatornya itu adalah bahwa penduduk lokal sudah mulai merasa tidak nyaman. Jadi Maret 2024 yang non permanen ini. Yang non permanen aja 124.000, Pak. Ya, katakanlah yang permanennya 500 berarti 500. 1/5, Pak. Iya. Pak tadi bilang ada sempat waktu kita cerita ada mahasiswa yang meneliti tentang khusus di Bali Canggu. bagian Canggu ya, Ya. di Canggu. Kalau dari hasilnya itu kira-kira apa, Pak? Dengan kondisi Canggu yang sekarang ya, kalau kita lihat sebenarnya Canggu kan transportasi atau kekroditan, kemacetan itu udah menjadi langganan setiap hari, apalagi di jam berangkat kerja atau pulang kerja. Oke. Tapi kalau dari segi turisnya sekali, Ya, jadi ceritanya begini, kita ketahui kan memang Canggu belakangan ini sering diberitakan macet, Pak ya, dan kita semua tahu itu gitu, terutama yang sering ke Bali dan ke Canggu. Gitu. Nah, cuma memang belum ada, atau paling tidak sepengetahuan saya itu belum ada semacam penelitian yang secara akademis itu mengatakan bahwa Canggu itu overtourism. Akhirnya saya minta mahasiswa yang saya bimbing itu untuk cari semacam validasi. Jadi jangan opininya dia. Memang secara fisik, secara nyata kita melihat kita bisa beropini bahwa ini sudah crowded, sudah over gitu ya. Nah, tapi secara validasinya gimana? Secara akademisnya paling tidak saya belum pernah menemukan sumbernya gitu. Nah, jadi salah satunya karena dia memang pengen meneliti itu, saya bilang ke mahasiswa saya itu coba cari artikel, nggak harus akademik, ya artikel populer lah kayak di berita gitu yang mengatakan bahwa Canggu itu sudah mengalami overtourism dan ada gitu. Nah itu dijadikan dasar untuk sementara gitu. Nah jadi penelitian mahasiswa itu ingin melihat hubungan antara dua variabel. Ini jadi akademis nih. Jadi intinya melihat antara hubungan antara overtourism di Canggu dengan well-being. Well-being itu apa maksudnya? Well-being itu kalau welfare itu kan lebih ke finansial ya Pak ya, materi lah gitu. Misal welfare itu mungkin kalau di bahasa Indonesianya menjadi kesejahteraan tapi secara materi, finansial ya. Kalau well-being itu semua lahir batin. Jadi ya dia merasa happy, materinya ada, kebahagiaan dan segala macam, tenang, nyaman lah seperti itu ya. Nah jadi hubungan antara overtourism dengan well-being masyarakat Canggu yang sehari-hari bergantung pada industri pariwisata. Jadi bekerja di pariwisata. Iya. Entah itu bekerja atau mungkin pemilik punya usaha gitu ya. Punya usaha, pemilik restoran atau pemilik apa ya. Jadi intinya harus orang Canggu, bukan yang dari luar. Ya. Dan dia terlibat dalam industri pariwisata. Oke, subjek penelitiannya itu. Objek penelitiannya. Sampelnya. Sampelnya. Kenapa harus itu? Karena begini. Kalau overtourism itu kan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif ya. Misalnya penduduk lokal merasa terganggu atau tidak nyaman dengan banyaknya wisatawan, kemacetan dan lain sebagainya, polusi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita meneliti orang-orang lokal yang bergerak di bidang pariwisata, apalagi kan Canggu itu memang dikenal sebagai ya pusatnya wisatawan lah sekarang ya. Ya itu akan kita nggak tahu nih jawabannya apa. Kalau misalnya begini, orang Bandung setiap akhir pekan itu kedatangan banyak plat B dari Jakarta, itu mereka komplain. Sebagian dari mereka komplain karena merasa nggak nyaman lah. Dan mereka Bandung itu kan memang bukan destinasi pariwisata. Ya Bandung itu luas ya, jadi nggak semua juga terlibat dalam industri pariwisata gitu. Jadi mereka nggak ada kepentingan dengan pariwisata. Nah kalau Canggu kan bisa dikatakan salah satu titik pariwisata ya di Bali gitu. Jadi yang menarik itu adalah bagaimana sih orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata ini melihat overtourism yang katanya
terjadi di Canggu. Kalau kita tanya orang Canggu yang tidak bergerak di bidang pariwisata mungkin bilang iya kredit Ya, karena alasannya karena kredit, komplain segala macam kan ya. karena nggak ada kepentingan. Iya. Tapi yang menarik itu kan ini nih, jadi ini gimana nih jawabannya gitu ya? Benar nggak, Pak? Hasilnya gimana kemarin dari hasil? Ada hubungan. Jadi Ada hubungan. Jadi ada hubungan antara overtourism tapi secara positif, Pak. Mhm. Jadi well-being mereka merasakan Kebahagiaan. bagus, betul. Jadi makin banyak tamu, artinya makin banyak tamu bagi Tidak ada masyarakat. masalah buat Tidak mereka. ada masalah, Ah, ah, khusus yang pekerja pariwisata, Pak ya. betul. Makin banyak tamu, mereka makin bahagia. Ya. Ya Ya. meskipun jalannya kredit. Ya. Seperti itu hasil. Iya. Tapi itu hasil studi, Pak Hasil ya. studi ya. Hasil Gitu. studi. Ya namanya studi juga kan tidak selalu pasti ya, Pak Iya. ya. Namanya kan asumsi. Hmm. Asumsi itu diuji dengan sampel. Sampelnya. Kalau kebetulan sampelnya bilang oke, nggak ada masalah ya, Iya. itu yang kita dapat. Cuma kan sampel banyak Iya. populasi itu besar ya, Pak. Gitu. Jadi ya yang namanya penelitian pun juga tidak selalu mutlak gitu. Hmm. Tapi yang jelas dari hasil penelitian mahasiswa saya itu membuktikan ada hubungan dan positif. Cuma yang perlu dicatat itu hanya 20% sekian kecil, Pak. 20% faktor yang membuat mereka happy. Jadi sebetulnya ada faktor-faktor lain yang Oh, tidak. lagi 80% itu ada faktor Nah, lain. kita nggak tahu itu faktor apa gitu. Iya. Itu kayaknya perlu diteliti juga tuh, menarik buat diteliti. Siap. Oke. Jadi poinnya udah saya dapat, Pak. Kita ngobrol santai dan singkat aja. Oke, Terima kasih ya sama-sama, Bapak Pak. waktunya. Semoga nanti kalau ada info-info apa menarik tentang pariwisata atau perkembangan baru tentang pariwisata di dunia bisa Bapak Ya. info-info ke kita. Ya. Saya fokusnya memang khusus di daerah Canggu karena kreditan di Ya. Canggu seperti apa dan daerah Bali, pariwisata Bali sekarang udah mulai tumbuh. Dan semoga nanti bisa maksimal untuk pariwisata Indonesia ke depan. Ya. Lagi satu, Pak. Ya. Sebelum saya gini, Bapak mendengar dengan Undang-Undang Provinsi Bali tentang pungutan wisatawan. Nah, menurut pendapat Bapak gimana? Bukan yang entertainment itu, Pak ya? Yang Bukan, pungutan wisatawan. Jadi Kayak- setiap tamu yang Ya. datang ke Bali, khusus ke Bali, Iya. Pak ya, di Aha. Indonesia, bukan di Indonesia Ya, di bagian ya, lain, ya. khusus di Bali, tamu itu harus membayar 150.000. Dan itu akan masuk ke APBD. sebetulnya itu kayaknya pernah dari berbagai macam informasi kayaknya pernah saya Ya. dengar, Pak. Iya. Tapi kalau sebegitu banyak Bapak mungkin sempat ke luar negeri, di daerah lain ada negara lain ada menerapkan gitu nggak, Pak? Setahu saya dari tempat-tempat yang pernah saya kunjungi itu nggak ada, Pak, dari negara Belum ada ya? negara atau wilayah kota-kota itu nggak ada. Tapi yang jelas atau saya bilangnya ini filter kali ya. Iya, iya. Filter pertama itu justru buat kita warga negara Indonesia itu pada saat kita apply visa. Tapi Indonesia kan VOA. Ya, Jangan kayak lupa, contohnya jadi kalau kita mau ke bebas negara-negara, sekali. iya. Kalau kita mau ke Amerika kan terkenal susah ya, Pak ya. Australia, negara-negara Eropa. rekening kita dicek dulu kan, Pak. Nah, itu 3 kan bulan filter, Pak. terakhir gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya filter itu kalau kita lihat itu sebetulnya mereka tidak ingin kita susah nanti kalau ada apa-apa. Jadi untuk menjamin bahwa kita bisa pulang ke Ya, negara kita. nggak seperti kes-kes belakangan di Bali, Bapak ada dengar nggak kemarin berapa kali imigrasi itu memulangkan wisatawan yang memang izin tinggalnya Overstay ya. overstay, habis itu setelah diteliti dan kebanyakan mereka itu sudah tidak punya biaya untuk ngurus dirinya sendiri. Banyak wisatawan yang akhirnya jadi pengamen, Ya. jadi pengemis. Ya. Kira-kira mungkin mudah-mudahan pemerintah punya gini khusus ya, treatment khusus nanti untuk menfilter wisatawan-wisatawan yang Ya. seperti itu. Saya lihat mungkin salah satu pemicunya adalah kita masih diikat dengan kuantitas. Bukan kualitas ya. Ya, nah itu juga nggak salah sih, Pak, maksudnya. Jadi jumlah wisatawan kita ambil sebanyak-banyaknya Ya. tanpa ngelihat kualitas wisatawan ini seperti Ya, apa. betul. Bahkan di tingkat dunia pun seperti WTO, World Tourism Organization itu masih melihat Kuantitas. kuantitas berapa sih jumlah
wisatawan mancanegara. Bukan wisatawannya, kedatangannya, Pak. Iya. Jadi artinya Jadi asumsinya semua orang itu, jadi setiap orang yang berwisata itu sudah punya uang lebih. ya, Padahal kenyataannya yang terjadi belakangan yang kita lihat ya tidak selalu seperti itu. Gitu. Jadi ya, dan itu memang paling mudah sih, Pak, untuk menghitung orang keluar masuk itu kan ada sistemnya. Iya. Yang lebih menantang walaupun bukan berarti nggak mungkin itu mengukur spending. Spending apalagi perilaku, Pak. Karena begini, nah quality itu sebetulnya juga kita harus sepakat, maksudnya quality itu apa? Apakah dari sisi tadi spendingnya besar, ya namanya juga bisnis, Pak, ya, industri kan, pasti kita juga tidak akan lepas dari bicara tentang income kan, profit income gitu. Atau ya perilaku yang positif seperti menghargai budaya lokal, wisatawan yang tidak melakukan neko-neko lah gitu ya. Negatif, apalagi visa yang dipakai sini visa tamu tapi dia Nah, di sini bekerja. itu sudah menyalahi. Jauh sekali. Gak usah bilang aturan visa lah, definisi dari akademi saja itu kan wisatawan itu adalah orang yang datang ke destinasi dan dia tidak berniat selama dia tidak tinggal dan mencari nafkah itu tempat itu definisinya. Tidak tinggal menetap dan mencari nafkah. Tapi kebanyakan Tapi sekarang kan yang sekarang terjadi banyak kasus yang buka usaha, bahkan kakak saya juga, ya bukan kakak saya aja, macam-macam, ada yang bilang ada yang jual sayur, jual sayur, ya macam-macam lah, dari yang jual sayur sampai jadi guru yoga. Jadi sebenarnya kalau bisa saya bilang sebagai penduduk lokal sebenarnya hak kita juga diambil, Pak. Iya, jadi bukannya malah berkontribusi ya. Iya. Lain kalau misalnya hak kita seperti umpamanya subsidi untuk gas melon yang itu juga kan sempat ada ya kemarin ya yang viral tuh ya. Nenteng gas melon di jalan. Nggak tahu ya. Habis itu banyak sekali subsidi kejadian kita unik. Untuk pertalite kita diambil. Jadi semua diambil. Ya. Jadi hak kita diambil, habis itu keuntungannya dibawa ke negaranya dia. Ya sebetulnya ini kalau kita lihat faktornya juga makro mikro ya, Pak ya. Makro kan kita nggak bisa terlepas dari kondisi dunia ya. Ada yang perang lah, ya, ada macam-macam lah, krisis ekonomi dari juga. Ukraina dan Rusia yang banyak. Ya harapan Bapak tentang Bali lah. Ya tentang tourism Indonesia dan Bali tourism juga. Kalau untuk Indonesia, saya pikir ya intinya untuk semua lah, Indonesia, Bali dulu. Ya saya berharap semuanya akan maju lah secara positif. Cuma memang perlu dipahami juga, memang tidak ada yang 100% sempurna ya, Pak ya. Jadi walaupun kita baik sekalipun pasti akan selalu ada. Nah itu, jadi maksudnya jangan juga sampai over ekspektasi bahwa membaik tuh semuanya 100% akan baik. Pasti akan ada kayak mata uang lah gitu. Nah, tapi ya intinya kita ingin pariwisata Indonesia itu maju, ya kita punya banyak pendapatan yang bisa dari wisatawan yang bisa berkontribusi buat masyarakat lokal, buat pembangunan, bisa mensejahterakan. Itu ya intinya balance lah itu antara positif dan ya bukan balance, memaksimalkan dampak positif, meminimalkan dampak negatif. Kalau Bali dari saya pribadi nih, Pak ya, mungkin tidak mewakili teman-teman secara umum dan dari orang yang bukan di Bali, saya sih berharap Bali masih bisa mempertahankan budayanya, alamnya, karena yang menarik orang pertama kali datang itu adalah itu, Pak, budaya dan alam gitu. Jadi budayanya Bali itu memang sudah sangat kuat, jangan sampai hilang jati dirinya. Terus kalau dari alam ya semoga tetap ada sisa lah space untuk tetap alamnya tetap sehat gitu, Pak. Gitu. Paling itu sih, Pak, kalau dari saya. Terima kasih Bapak.
Jadi gitu ya teman-teman. Jadi pariwisata Bali terkenal dengan pariwisata budayanya, dan mudah-mudahan budaya Bali dan Indonesia bisa bertahan sampai generasi kita berikutnya. Amin. Oke, gitu dulu dari saya. Saya Kandi Putra. Sampai jumpa. Bali News ID, Lugas dan inspiratif. Terima kasih. Terima kasih.